Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang alasan Allah tidak menyukai terhadap keledai dan hukum memakannya. Islam sendiri merupakan suatu agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk adab berbicara dengan orang lain. Saat berbicara, umat muslim dianjurkan untuk memelankan suaranya. Tidak diperkenankan bagi umat muslim berteriak di hadapan orang lain. Allah melarang keras hal tersebut sampai menegaskan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surah Luqman ayat 19 yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah menyamakan suara yang buruk dengan suara keledai. Kenapa Allah tidak menyukai suara keledai meski merupakan ciptaannya sendiri? Dan di dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang mengapa keledai dibenci Allah dan hukumnya memakan keledai tersebut sebagai hewan sembelihan. Dikutip sendiri dari tafsir Majid An-Nur oleh Tengku Muhammad Habsyi As-Siddiqi melalui surat Luqman ayat 19, Allah memerintahkan umat muslim untuk tidak berlebihan dalam berbicara dan tidak pula mengeraskan suaranya, sebab bersuara lembut lebih terasa nyaman bagi orang yang mendengar. Sebaliknya, Allah menegaskan bahwa seburuk-buruknya suara adalah mengeraskan melebihi kadar yang diperlukan. Itu seperti perilaku keledai yang bersuara keras, melengking dan tidak enak didengar hingga mengganggu. Itulah mengapa Allah sendiri mengibaratkan suara yang keras dengan suara keledai. Selain itu, suara keledai juga dianggap sebagai pertanda hadirnya syaitan. Rasulullah SAW pun bersabda, apabila kalian mendengar suara kokokan ayam, maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, dan apabila kalian mendengar suara lengkingan keledai, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat syaitan. Selain dilarang meninggikan suara, ada beberapa adab berbicara yang harus diperhatikan oleh umat muslim. Di antaranya seperti apa yang disebutkan dalam kitab adab karya Fuad bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu menjaga lisan, yang kedua tidak berkata kotor, yang ketiga berpikir sebelum berbicara. Dan di dalam agama Islam mengatur makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Salah satunya adalah keledai yang diatur ketentuannya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau sendiri telah menjelaskan bagaimana hukum memakan keledai itu sendiri. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an fi qissatil himaril wahsyi fa'kulu minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, yang artinya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang kisah keledai hutan, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari penjelasan tersebut, maka keledai rumahan atau keledai jinak haram dimakan hukumnya. Mengapa haram dimakan? Benar, disebabkan karena ada kebiasaan dari keledai rumahan yang menjijikan, yaitu memakan kotoran binatang yang lain termasuk kotoran manusia. Bagaimana dengan keledai liar atau keledai hutan? Pemahaman terbaliknya adalah apabila yang jinak dilarang, maka yang liar hidup di hutan adalah boleh. Ini berdasarkan riwayat hadis.
Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat untuk menunaikan haji ke Mekah. Ketika mereka hendak berangkat, semua anggota rombongan itu telah mengenakan kain ihram kecuali Abu Qatadah. Ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat ada seekor keledai liar, maka Abu Qatadah menghampiri keledai itu lalu menyembelihnya, dan sebagian dagingnya dibawa ke hadapan kami. Maka kami bawa sisa daging tersebut kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sedang berihram sedangkan Abu Qatadah tidak." Lalu kami melihat ada keledai liar, kemudian Abu Qatadah menangkapnya lalu menyembelihnya. Kemudian sebagian dagingnya dibawa kepada kami, lalu kami berhenti dan memakan dari daging tersebut. Kemudian di antara kami ada yang berkata, "Apakah kita tidak boleh memakan daging hewan buruan padahal kita sedang berihram?" Lalu kami bawa sisa dagingnya itu kemari. Beliau bertanya, "Apakah ada seorang di antara kalian yang sedang menyuruh Abu Qatadah untuk menyembelih keledai tersebut?" Mereka pun menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka beliau pun bersabda, "Makanlah sisa daging yang ada tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini sudah menjadi ijma ulama bahwa mengonsumsi daging keledai jinak diharamkan untuk dimakan dan daging keledai liar diperbolehkan. Sebagaimana satu riwayat hadis, waktu perang Khaybar para sahabat menyembelih kuda, bigal dan khimar atau keledai. Datanglah utusan Rasulullah SAW memberitahukan bahwa daging keledai rumahan itu tidak boleh dimakan dikarenakan najis. Daging keledai najis karena keledai memakan kotoran manusia, dan ia merupakan ilat atau cacat yang menjadi sebab diharamnya keledai tersebut. Adanya najis yang terkandung pada daging keledai itu, sesuatu yang najis itu haram untuk dimakan. Pesan Nabi Muhammad SAW adalah, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya maka adalah halal, dan apa saja yang diharamkan maka dia itu adalah haram. Sedangkan apa yang ia diamkan maka itu diperbolehkan atau menjadi makfu. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemakfuannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca ayat, "Dari Tuhanmu tidak lupa." Riwayat Hakim dan Bazzar. Inilah indahnya aturan hukum Islam, membedakan halal dan haram dengan alasan yang tepat dan jelas, yaitu halalnya keledai liar atau keledai hutan karena memakannya adalah rumput dan daun-daun dan tidak memakan kotoran atau najis. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, dan muslimin semuanya, untuk dapat memahami mengapa keledai hutan dihalalkan dan keledai rumahan diharamkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan tentang kenapa Allah tidak menyukai suara keledai dan hukum memakan keledai itu sendiri sebagai hewan sembelihan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.